Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, yaitu cara menguji kesetiaan dari pacar kita. Nah, harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda untuk mengetahui apakah pasangan kita adalah pasangan yang setia atau tidak. Nah, yang menjadi catatan sebelum kita bahas, yang menjadi catatan, kalau teman-teman merasa yakin dengan kesetiaan pacarmu, maka tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan karena itu akan menimbulkan masalah. Tapi kalau teman-teman merasa udah bimbang, udah nggak yakin dengan pasangan teman-teman karena mungkin sikapnya atau tingkah lakunya, maka gak jadi masalah kita untuk mengetahui apakah dia setia atau tidak. Nah, berikut ini ada beberapa hal untuk menguji kesetiaan pasangan kita. Nah, doa saya, marilah teman-teman berpikir dengan bijaksana dan bertindak juga dengan bijaksana, sehingga ini akan memberkati hubungan kalian. Nah, yang pertama, cobalah kenalan dengan pacarmu dengan memakai akun yang lain atau memakai nomor HP yang lain. Nah, waktu berkenalan dengan pacarmu, cobalah pakai identitas yang lain. Nah, waktu berkenalan, cara pacarmu merespon, apakah dia respon atau tidak. Dari situ kita bisa menilai apakah pacar kita ini orang yang setia atau tidak. Tapi kalau dia nggak respon, bahkan ketika dia lihat aneh-aneh, ya, dia langsung blok, maka itu sikap yang baik bagi saya. Menurut saya itu sikap yang baik, menunjukkan bahwa dia orangnya tegas. Nah, kalau saya punya kebiasaan, kalau ada nomor yang tidak jelas, namanya tidak tertera di handphone saya, maka saya tidak akan pernah mengangkat teleponnya kecuali dia chat dan dia beritahu siapa dia. Apabila saya kenal, baru komunikasi. Tapi kalau tidak saya kenal, saya biasanya tidak akan ngebalas. Nah, dari sini kita bisa tahu teman-teman, kalau pacarmu balas terus bersahut-sahutan dan akhirnya masuk kepada rayuan, ini dicurigai dia ternyata tidak setia kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, buatlah atau cobalah buat dia kesal atau marah. Nah, kalau dia kesal atau marah, seperti apa dia marah, dia kesal? Dari situ kita bisa pelajari, ya, kita bisa pelajari orang ini sabar atau tidak. Bagaimana mungkin dia bisa setia kalau tidak sabar? Padahal kan masalah, tantangan akan ada di dalam hubungan. Nah, hanya orang yang setia yang akan bertahan. Hanya orang yang sabar yang akan bertahan. Nah, kalau dia nggak sabar, ini yang repot. Nah, sekarang bagaimana cara buat dia kesal atau marah? Cobalah yang pertama, membatalkan rencananya ke teman-temannya. Jadi mintalah untuk dia membatalkan rencana dia ke teman-temannya. Coba lihat, dia marah, kesal atau gimana. Waktu dia marah, gimana kata-katanya dia. Terus kemudian cobalah waktu dia telepon atau chat, kamu lambat membalas. Nah, coba lihatlah dia, apakah orangnya sabar atau tidak. Apakah orangnya marah atau kesal. Nah, kalau dia marah atau kesal, lihatlah apa yang keluar dari ucapannya. Apakah kata-kata negatif, kata-kata putus atau apa. Nah, dari situ kita bisa tahu kesetiaan daripada pacar kita. Nah, kemudian cobalah menghilang. Ya, sehari lah, gak usah lama-lama, sehari saja. Nah,
Dari situ teman-teman bisa pelajari, waktu teman-teman menghilang, tidak ada kabar, apakah dia kecarian? Sebab saya konseling beberapa pasangan muda, pacarnya menghilang seminggu, 2 minggu, dia santai aja. Artinya nggak jadi masalah. Dia nggak pusing. Akibatnya hubungan itu nggak sehat. Akibatnya hubungan itu dicueki, nggak bertumbuh. Dan tidak terkejut kalau mereka akhirnya putus. Nah, cobalah uji dia ya, cobalah uji dia untuk apakah waktu dia kesal marah dengan cara kamu menghilang tidak ada kabar sehari saja. Apakah dia tanya dari mana? Kok nggak ada kabar? Saya cari-cari loh, sampai saya telepon temanmu, bahkan keluarga saya telepon, saya kecarian. Nah, kalau dia lakukan itu, nah dari situ bisa tahu, oh dia ini cinta banget ternyata, dia ini sayang banget ternyata. Nah, itu penting banget. Kemudian cobalah cuek terhadap dia, ya. Kamu waktu dia WA kamu cuekin, waktu telepon kamu cuekin. Cobalah pokoknya bersikap cuek sama dia. Tapi ingat, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama untuk cuek terhadap dia. Nah, itu yang berikutnya. Dan cobalah ubah sikap baikmu. Cobalah ubah sikap baikmu. Artinya kamu punya kebiasaan yang baik yang dia tahu, biasanya kamu lakukan itu ya. Contoh mengucapkan selamat pagi, contoh mengingatkan jangan lupa makan, contoh mengingatkan istirahat yang cukup. Tiba-tiba kamu nggak lakukan kebiasaan itu. Nah, itu beberapa hal untuk ngetes waktu dia marah atau kesal, responnya seperti apa. Kalau responnya negatif, gampang ngomong putus, dari situ kita bisa tahu orang ini setia apa tidak. Tapi kalau dia sabar, itu yang keren. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, cara menguji kesetiaan pacar kita. Maka yang ketiga adalah mintalah supaya pacarmu mengupload foto kalian berdua, baik di sosial media dia, Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain. Kalau dia benar-benar cinta sama kamu, harusnya dia senang untuk mengupload itu. Namanya cinta. Nggak ada yang jadi masalah di situ. Kecuali ketika ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kecuali ketika ada dia mengincar orang lain, atau dia lagi dekat dengan orang lain, maka mustahil dia akan mengupload foto kalian. Nah, waktu kamu minta dia mengupload foto kalian, lihatlah responnya. Apakah dia setuju atau tidak? Apakah dia terpaksa atau tidak? Nah, kemudian minta juga bila perlu, coba minta upload di profil WA dia, atau minta minimal di story WA dia. Nah, karena kalau dibuat di story WA atau di foto profil WA, pasti kelihatan kalau dia lagi dekat dengan seseorang, dan seseorang itu akan lihat foto profilnya. Nah, lihatlah responnya seperti apa. Apakah responnya marah, kesal, tidak setuju? Nah, dari situ bisa dipelajari. Oh, ternyata orangnya seperti ini. Oh, ternyata begini. Kalau dia betul-betul cinta sama kamu, kalau dia betul-betul sayang sama kamu, itu tidak jadi masalah. Sebab orang kalau cinta sungguh-sungguh, maka dia rela berkorban. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah cobalah. Ya, ini yang tadi saya bilang. Yang keempat ini, cobalah menghilang dalam beberapa waktu. Nah, pesan saya, cukuplah sehari ya. Tidak ada kabar, tidak ada berita, pokoknya cobalah menghilang. Nah, saya pernah dengan pasangan saya ya, ingat saya sedang tidak bilang saya lebih baik, enggak, cuman berbagi saja. Saya pernah ditinggal tidur sama pasangan saya.
Karena kebiasaan kami telepon tiap malam, kasih kabar, dan doa sama-sama. Tiba-tiba dia ketiduran lebih awal, mungkin capek dari kerjaan. Nah, dia ketiduran, tidak ada kasih kabar. Saya kecarian dong. Saya kecarian, bahkan saya sempat berpikir untuk telepon keluarganya untuk cari tahu. Nah, ini artinya saya care banget sama dia. Saya kecarian, saya sungguh-sungguh sayang sama dia. Tapi repotnya waktu kamu menghilang 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak kecarian sama pacarmu. Ini nggak sehat, hubunganmu nggak bener, hubunganmu nggak sehat. Berarti hubunganmu dibangun di atas dasar cuek. Dan percayalah, model seperti ini belum dewasa, tidak siap pacaran, dan diragukan kesetiaannya. Orang setia pasti akan kecarian. Orang setia pasti akan mencarimu. Nah, cobalah lakukan itu. Tapi ingat teman-teman ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau engkau merasa yakin dengan pasanganmu bahwa dia setia, tidak perlu dilakukan, tidak perlu diuji. Tapi kalau kamu merasa bimbang ya, merasa tidak yakin, ya tidak ada salahnya untuk menguji kesetiaan dari pasangan kita. Itu yang keempat. Yang kelima adalah coba perhatikan mimik wajahnya atau pandangan dia atau bahasa tubuh dia ketika ketemu lawan jenis. Ini yang sering saya bilang mata keranjang. Dari sini kita akan bisa lihat orang ini mata keranjang apa tidak. Untuk itu saya selalu bilang rahasia kesetiaan gak banyak. Rahasia kesetiaan itu cuma satu, rasa cukup. Nah, artinya apa rasa cukup? Di luar sana banyak yang lebih cantik, lebih tampan, banyak lebih kaya, banyak lebih berpendidikan. Tapi kalau pasanganmu punya rasa cukup, mau secantik apapun di luar sana, mau setampan apapun di luar sana, baginya kamu cukup. Artinya dia nggak perlu lirik-lirik, nggak perlu cari tahu yang lain, nggak perlu PDKT dengan yang lain, karena baginya kamu cukup. So yang kelima ini, cobalah perhatikan cara dia memandang, cobalah perhatikan bahasa tubuh dia, respon dia ketika ketemu lawan jenis. Apakah matanya jelalatan, ya, atau dia biasa saja ya, dan dia nggak peduli. Itu penting banget ya untuk mengetahui apakah pacar kita setia atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, untuk menguji kesetiaan dari pacar kita, maka yang keenam adalah cobalah untuk jalan bareng ya, jalan sama-sama dengan teman-teman dia. Jadi mintalah atau buatlah kegiatan atau jadwal supaya jalan bareng sama teman-teman dia. Nah, waktu jalan bareng dengan teman-teman dia, lihatlah bagaimana dia memperlakukanmu. Apakah dia memperlakukanmu sebagai seorang pacar? Apakah dia menaruh perhatian yang lebih? Atau dia waktu kamu jalan dengan teman-teman dia, atau dia biasa aja dia cuekin? Karena apa? Mungkin bisa saja dia nggak pede sama kamu. Bisa saja teman-temannya dia ada yang tahu dia lagi dekat dengan yang lain. Jadi dia semacam jaga supaya jangan ketahuan. Itu bisa untuk mengetahui apakah pacar kita benar-benar setia atau benar-benar sayang sama kita. So, ada 6 poin untuk mengetahui apakah pacar dari teman-teman itu setia atau tidak. Nah, harapan saya pacarmu adalah pacar yang setia. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa,
hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, dan hari yang penuh berkat-berkat Tuhan. God bless you.